wa yuhammidunak wa yuhallilunak wa yas'alunaka wa yastajizurunak. Kami datang dari majelis hamba-hambamu, mereka di sana menyebut namamu, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan meminta supaya engkau melindungi mereka daripada azab engkau. Fayaqul ma yas'alun, apa yang mereka minta? Yas'alunal jannah. Para malaikat mengatakan mereka hanya minta surga ya Allah. Lalu Allah bertanya, wa hal ra'auha, apakah yang ikut majelis itu sudah pernah melihat surga? Fayaquluna la ya Rabb, mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Lalu Allah mengatakan, fa kaifa law ra'auha, bagaimana jika seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Summa yaqul mimma yastajirun. Ya. Maksudnya apa ini? Seandainya antum ini ngelihat surga, mungkin lupa sama anak bini, gak mau lagi kerja, saya pengajian aja lah, saya zikir aja pagi sore, ba'da subuh sampai subuh lagi zikir. Itu kalau antum melihat surga. Inilah rahasianya. Ya, rahasia apa? Surga mala ainun ra'at, surga tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga, wala khatira ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit kemewahannya dalam kalbu manusia. Ini rahasia daripada kenapa surga tidak diperlihatkan. Lebih afdal ta'lim atau zikir sendiri? Ta'lim. Lebih afdal zikir sendiri atau jamaah? Jamaah. Lebih afdal salat 2 rakaat atau taklim? Beneran? Ini bakal ada yang mau berdiri-berdiri nih ya. Lucu aja itu ya. Kemarin kita di Pontianak, lagi taklim ada 2 orang berdiri di ujung sono. Ya salam. Ingin dapat pahala umroh. Tamah. Ingin dapat pahala haji yang sempurna. Dia lupa kalau majelis zikir, majelis ilmu afdal minas salah rakaatain, daripada salat 2 rakaat. Jadi nanti jangan norak lagi ya. Jadi antum yang lagi taklim terus salat 2 rakaat itu norak namanya. Enggak ngerti. Ibadahnya pakai nafsu, ibadahnya enggak pakai ilmu. Saya ingat sudah berulang-ulang itu saya ingatkan. Jangan lakukan yang seperti itu, karena itu menunjukkan ketidakpahaman. Kalau tidak dikatakan kebodohan. Sedang bermajelis ilmu, lalu mengerjakan sholat sunat isyraq, karena menurut yang bersangkutan mungkin waktu isyraq sudah masuk. Hanya untuk mengejar pahala sholat isyraq itu kan pahala seperti umrah sempurna, seperti haji sempurna. Padahal majelis ilmu yang dia tinggalkan itu lebih dari itu. Itu yang tidak dipahami. Bahkan mungkin bisa jadi tidak diyakini itu. Terpancing oleh pahala ini, terpancing pahala ini, terpancing pahala ini. Sementara yang lebih besar ditinggalkan. Jangankan Buya Ar-Razi yang dari luar, Buya yang di dalam saja sudah mengingatkan. Cuma Buya kampung sendiri tak percaya. Sampai di satu majelis saya lihat itu orangnya itu pernah saya tegur, sampai sekarang tak pernah mengaji lagi. Bayangkan itu, sudah kita tegur tuh jangan lagi. Wah rasanya dia mungkin lebih. Kita ini guru ngaji kampung pikir dia. Nah ternyata begitu orang luar yang memberitahukan baru semua iya juga, cocok juga dengan yang disampaikan Ustaz. Ya memang cocok, mana ada kaji yang tak cocok. Cuma kita saja yang kadang membeda-bedakannya. Kalau yang menyampaikan si A, keyakinan kita lain. Kalau yang menyampaikan si B, keyakinan kita lain. Kalau yang menyampaikan si C, malah tak yakin sama sekali. Wah, itu. Akhirnya nama Pontianak tersebut di video beliau itu. Jadi kalau tadi ada masih layarnya, saya tampilkan tuh video beliau tuh. Yang menyebut-nyebut di kota Pontianak, kata dia, bahwa dia sedang menyampaikan kuliah subuh, datang jauh-jauh. Ada
Nanti putar lagi silakan di grup kita itu. Iya. Bahkan dia katakan beribadah tapi norak. Norak itu udah jelek sekali lah itu. Beribadah tapi norak. Nah, cuma karena layar tidak ada wajib. Nanti Pak Haji kirim lagi mungkin di grup, nanti dibagikan lagi insyaallah. Ya, yang penting sudah nyambung ya. Nah, itu beliau yang mengungkapkan itu. Beliau yang mengungkapkan itu. Maka kita harus mengerti, kita harus memahami ini. Sehingga tadi malam di Masjid Saiful Islam jadi majelis tanya jawab. Nah, saya bersyukur ada jemaah yang bertanya, Ustaz, mana lebih dulu kita masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid atau langsung mendengarkan khutbah? Saya bilang sholat tahiyatul masjid. Gak percaya juga, nanti tunggu buyan yang lain yang datang. Sholat tahiyatul masjid, jangan langsung duduk mendengarkan khutbah. Hadisnya ada menjadi dalil sama kita. Kalau ada orang bilang, oh khutbah itu kan rukun, itu dalilnya akli, pakai akal saja dia. Ada hadis Nabi yang menerangkan seperti itu. Nabi menyuruh seseorang sholat dulu 2 rakaat, diringkas. Muncul juga tadi malam, mana lebih utama? Kita ini sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh? Karena qobliyah subuh kan motivasi pahalanya juga luar biasa. Lebih baik bagimu, kata Nabi, dibanding dunia ini beserta isinya. Lalu gara-gara itu kita pun nanti bertindak salah. Masuk ke masjid cuma 2 rakaat, ngerjakannya qobliyah subuh. Tahiyatul masjid dia tinggalkan. Tahiyatul masjid itu lebih lagi dari dunia ini. Kenapa? Karena niat bertahiyatul masjid itu memuliakan masjid, mengagungkan masjid. Itu yang jangan lupa itu. Tujuan tahiyatul masjid itu niatkan dalam hati muliakan masjid, mengagungkan masjid, maka semua kalah sama dia. Yang bisa mengalahkan tahiyatul masjid cuma sholat fardu. Kalau kita datang sudah sholat, jangan pula tahiyatul masjid. Yang mengalahkan itu cuma sholat fardu, sama dengan tawaf. Tidak ada yang bisa mengalahkan tawaf kecuali sholat fardu. Kalau sudah sholat fardu berlangsung, semua berhenti yang tawaf itu. Kalau masih azan, mereka tawaf terus. Kalau masih qobliyah, mereka tawaf terus. Tidak ada urusan sama mereka. Begitu imam masuk, mulai sholat fardu, berhenti spontan, bentuk saf masing-masing. Ini juga begitu. Kalau cuma qobliyah subuh, pilih tahiyatul masjid, bukan qobliyah subuh. Sampai tadi malam juga ditanyakan, bagaimana Ustaz, kita di masjid ini selesai sholat fardu, anak-anak muda itu kumpul beberapa orang, lalu mereka mengaji, dipimpin seorang guru, kemudian pakai mic. Kata yang bertanya, kita juga mau baca Quran Ustaz, kita juga mau zikir, tapi kan terganggu dengan suara mic itu. Saya bilang bedakan, kita baca Quran beramal sendiri atau belajar? Mereka itu beramal sendiri atau belajar? Kalau kita beramal sendiri, mereka kumpul belajar, mana lebih mulia? Kita ngalah, kita yang ngalah. Jangan ngotot, apalagi cuma baca Yasin. Bedakan itu, beribadah sendiri dengan berjamaah, berzikir sendiri dengan berzikir berjamaah, kemudian beramal sendiri dengan beramal yang di dalamnya ada majelis ilmu. Kita yang ngalah, saya bilang. Bila perlu, yakin atau tidak saya bilang, tinggalkan Quran kita, duduk ke dekat mereka, dengarkan bacaan Quran mereka. Pahala kita sama seperti mereka. Yakin tak saya bilang? Yakin tak ya? Betul. Nanti ngaji sendiri juga. Yakin tak kita hanya mendengar orang baca Quran, kita mendapatkan pahala membaca. Wah, bukan pahala mendengar. Pahala membaca yang sama seperti mereka. Yakin tak? Memang harus yakin. Jangan kayak tadi dibilang tunggu dulu selesai kuliah subuh baru sholat sunat isra. Kecil juga dia. Begitu tamu dari luar negeri
Makanya kita harus ya pandai-pandai memilih ya. Jangan gara-gara maaf tadi norak kata beliau. Kalau menurut saya bahasa itu buta dalam beribadah, buta dalam beribadah, sehingga tidak mengetahui kadang mana ibadah yang lebih utama, mana ibadah yang lebih tidak utama. Sama pernah saya ingatkan tuh, begitu berzikir sama imam jangan zikir sendiri. Walaupun punya amalan sendiri, jangan dulu berzikir dulu sama imam. Kenapa? Tuntunannya keyakinan sama kita, berzikir secara berjamaah dibanding berzikir sendiri itu lebih utama berzikir secara berjamaah. Apalagi zikir berjamaahnya itu tuntunannya sudah jelas dari Nabi, tidak mungkin nanti bersilang-silang. Imam istighfar, makmum la ilaha illallah. Imam baca Fatihah, makmum baca ayat itu tidak mungkin. Tuntunannya sudah jelas. Justru kadang-kadang ada orang terdengar suara zikirnya kayaknya berbeda sendiri dengan zikir yang dipandu imam dan zikir yang dilakukan oleh makmum. Jangan. Kita punya paham yang halus bahwa walaupun kita punya zikir sendiri, ada amalan sendiri, tapi zikir yang berjamaah bersama imam itu lebih diutamakan. Harus halus sedikit nih pemahaman kita nih. Harus halus sedikit. Sama seperti tadi sudah diajarkan sama kita, kita masuk, lalu imam khatib sedang berkhutbah, mana lebih dulu, langsung duduk mendengar khutbah atau sholat sunat tahiyatul masjid? Sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi selain sholat sunat tahiyatul masjid, jangan lakukan. Usai sholat sunat, Ustaz 2 rakaat begitu masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, Bapak sholat sunat apa? Sholat sunat hajat. Jangan. Kecuali sholat sunat dari tahiyatul. Orang kadang anggap remeh nih dengan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tadi tidak tertanam. Tahiyatul masjid itu adalah sholat dalam rangka memuliakan masjid. Maka saya bilang hayati pelan-pelan, renungkan pelan-pelan. Kan masih ada yang kita temukan, tapi maaf, saya tidak pernah menyuruh. Tapi ada kita dengar orang, anaknya ujian, dia puasa. Ada itu? Ada. Artinya, kita harus belajar pelan-pelan untuk ikhlas. Belajar pelan-pelan untuk ikhlas. Sholat berjamaah berapa kali lipat? 27 kali lipat. Tapi jangan karena itu ke masjid. Orang awam bolehlah. Kita ini sudah belajar ikhlas karena perintah Allah ke masjid, karena perintah Rasulullah ke masjid. Cukup. Kepatuhan itu nilainya luar biasa. Lebih dari 27. Kalau Allah mau ngasih 270 kali lipat bisa? Awas yang bilang gak bisa. Nanti saya suruh bersyahadat lagi. Bisa kalau Allah itu mau 270 kali lipat, bukan 27 kali lipat. Kita terdorong terus untuk itu karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah. Balasan mau sebesar apapun kalau Allah ridho sama amalan kita, dapat itu Pak. Yakin? Jangan sampai tidak yakin. Maka yang mendorong kita itu yang selalu saya guraukan. Susah sholat duha, begitu lapang duhanya tinggal. Nampak itu bahwa melakukan sesuatu kepada Allah karena mengharapkan sesuatu dari Allah. Apalagi yang diharapkan kecil mula itu. Padahal Allah bisa saja memberikan sesuatu yang luar biasa. Sedekah 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum dan seterusnya ayatnya. 700 kali lipat. Bersedekah jangan karena itu kita batasi karunia Allah
untuk kita. Kan? Pintar atau bodoh nih? Padahal kalau Allah mau memberi balasan 1000 kali lipat, 7000 kali lipat, bisa kan? Bisa. Kenapa kita jadi membatas-batasi karunia Allah? Padahal bisa lebih dari itu Allah karuniakan kepada kita. Mulai mencoba menghilangkan yang seperti itu boleh, motivasi, namanya fadhilul a'mal, memotivasi, merangsang orang agar mau beramal. Berarti kan orang yang belum mau beramal dirangsang supaya mau. Kita yang sudah mau ini jangan lagi karena itu. Justru kita berharap karunia yang tiada terhingga dari Allah, karunia yang tiada terhingga dari Allah, itu ya, sebagai motivasi kita. Jadi apapun kita lakukan. Nah maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup pelajaran bagi kita. Ada tamu dari luar mendapatkan tanggapan merasa kecewa, seolah-olah selama ini kita ini tidak mengingatkan, padahal sudah kita ingatkan. Cuma yang bersangkutan yang degil, sampai tamu dari luar datang pun dia lakukan, mendapat tanggapan dari tamu kita tersebut.